أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, ya, tentang bagaimana kita ini berada di golongan atau kelompok, ya, golongan yang selamat, atau kita hendaklah berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai kelompok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga sudah dijelaskan beberapa hal tentang karakteristik, ya, ciri-ciri daripada Firqatun Najiyah atau golongan selamat atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, sudah dijelaskan beberapa hal. Nah, sekarang ya kita bisa melihat sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Allah dan Rasulullah ini sudah tertuang, ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Insyaallah kalau kita membuka lembaran-lembaran ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi, kita akan jumpai masalah yang akan kita pelajari ini. Apa itu? Yaitu al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Fahiya tunkiru turuqa al-mubtadi'ah wal ahzabal al-hadama allati farraqatil ummah wa batada'at fid dini wa bata'adat an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu, al-firqah, golongan an-najiyah yang selamat itu, ta'muru, senantiasa memerintah, menyuruh bil ma'ruf, kepada perbuatan ma'ruf. Ya, jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita termasuk golongan selamat, ya kita akan membiasakan diri untuk beramar ma'ruf, ya, kemudian juga wa tanha 'anil munkar, dan mencegah, menahan dari perbuatan mungkar. Itu ciri khas, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah merupakan karakteristik, ya, seorang yang menempatkan dirinya sebagai firqatun najiyah atau dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia orang yang senantiasa membiasakan diri untuk menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Ya. Jadi dia tidak menjadi orang yang tuli, tidak menjadi orang yang bisu, tidak menjadi orang yang buta, yang tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Kemudian apa itu? Fahiyah, yaitu tunkiru turuqal mubtadi'ah, yaitu mengingkari turuk, yaitu torik-torik, jalan-jalan, cara-cara al-mubtadi'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara bertauhid, bagaimana cara beribadah kepada Allah, ya, bagaimana cara mengerjakan amal-amal soleh. Maka
golongan selamat itu akan senantiasa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kaum salaf terdahulu. Maka ketika ada sekelompok orang yang mereka berjalan di suatu jalan, atau mereka mengerjakan ibadah-ibadah, atau mereka mengerjakan amal-amal soleh, tetapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan mengingkarinya. Ya, mengingkari itu untuk dirinya, dia tidak mengerjakan. Bahkan kalau dia punya kemampuan, dia nanti akan mencegah cara-cara tersebut, cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan bukan hanya mengingkari cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, juga mengingkari wal ahzaba, dan juga kelompok-kelompok atau golongan-golongan al-hadamah yang sifatnya adalah menghancurkan. Ya, apa itu allati farraqatil ummah, di mana kelompok ini kebiasaannya ya atau menjadi penyebab ya berfirqah-firqahnya umat. Ya, menjadi umat itu terpecah belah. Umat ini menjadi kelompok-kelompok. Nah, jadi kalau andai kata ada al-ahzab, ada golongan-golongan, ada kelompok-kelompok, ada komunitas, ya ada partai-partai atau apapun dia itu organisasi yang kemudian komunitas ini nanti membuat umat menjadi terpecah belah karena mereka mengklaim sebagai kelompok yang paling benar, bahkan menganggap bahwa kelompok di luarnya adalah yang tidak benar, sesat misalnya, atau kafir dan seterusnya. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berdiri untuk mengingkari kelompok tersebut. Bahkan nanti mereka akan berdakwah supaya umat manusia, khususnya kaum muslimin, berhati-hati dari kelompok tersebut. Ya, nanti akan jelaskan. Kemudian juga di mana kelompok-kelompok ini wabatada'at fiddin, ya gemar melakukan bid'ah, yaitu amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat di dalam agama. Begitu pula wabata'adat, dan jauh ya kelompok ini yaitu an sunnati Rasul, dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabatnya. Nah itu. Nah, jadi ya karakteristik, ya ciri-ciri, ya apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok atau golongan yang selamat ya dalam pembahasan kita kali ini adalah suatu ya kebiasaan, ya suatu ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, yaitu umat sebelum Islam, ya sebelum Islam datang. Ini mana yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya mereka terbiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, dan senantiasa mengajak kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, perbuatan yang memang telah dikenal bahwa itu adalah merupakan ajaran Islam, dan kemudian mengingkari kemungkaran karena amalan tersebut, kebiasaan tersebut adalah diingkari oleh syariat. Nah, makanya salah satu bentuk mengingkari kemungkaran itu adalah dengan mengingkari cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, juga mengingkari kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, partai-partai atau organisasi yang sifatnya menghancurkan, di mana kelompok ini ia hanyalah suka memecah belah umat, di mana kelompok ini juga gemar sekali melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi di dalam agama. Dan kelompok ini juga adalah kelompok yang jauh dari sunnah Rasul. Mereka lebih condong kepada perbuatan kelompoknya saja yang diajarkan oleh kiainya, yang diajarkan oleh ulamanya, yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agamanya. Mengamalkan ini, mengamalkan itu, tapi tidak pernah mencontoh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Nah, itulah ciri khas, karakteristik ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah ini membiasakan diri untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia tidak boleh membisu ketika mendengar kemungkaran. Dia tidak boleh membisu ketika melihat kemungkaran. Begitu juga dia tidak boleh tuli dan buta ya terhadap hal-hal yang umat ini jauh dari perbuatan ma'ruf. Ya, karena umat ini terkadang ya mereka terhadap perbuatan ma'ruf yang dicontohkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan oleh Rasulullah,
ya mereka tidak mau menghidupkannya, mereka tidak mau mengamalkannya, dan mereka lebih suka ya mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak diperintahkan oleh Allah. Dan kita kebanyakan mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kita tidak mau mendengar dan tidak mau melihat. Maka akhirnya mulut kita bisu, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah banyak mengingatkan kepada kita agar kita menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, ya, ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak sekali. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaklah ada, minkum, di antara kalian, di antara umat Islam, di antara umat Nabi, ummatun, sekelompok orang. Ya, jadi ini mafhumnya adalah bahwa nanti yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar adalah fardu tetapi kifayah, karena tidak semua orang. Jadi kalau sudah ada orang yang melakukan amal ini, gugur kewajiban bagi yang lain. Kecuali kalau semuanya diam, baru mereka berdosa. Jadi kata Allah sekali lagi, dan hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yang yad'una, senantiasa mengajak manusia, khususnya kaum muslimin, ilal khairi, kepada kebaikan-kebaikan. Harus ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ngajak belajar agama, ya, mengajak untuk mengupas ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang sahih, ya, mengupas hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman kaum salaf terdahulu dalam kitab-kitab syarah, ya, di antara hadis-hadis misalnya, ya, mengajarkan, juga mengajak mereka untuk belajar kitab tauhid yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Yang kedua adalah wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, ya. Kemudian terakhir wa yanhauna 'anil munkar, dan kelompok ini ya juga mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, kata Allah, wa ulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, mereka inilah orang-orang yang sukses. Jadi keberuntungan, kesuksesan sesuatu kaum, suatu komunitas, suatu kelompok, kalau mereka membiasakan diri mengajak kepada perbuatan baik, kemudian beramar ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf, ya, perbuatan-perbuatan yang sudah dikenal itu adalah merupakan aturan agama Islam, yang kemudian adalah mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, itu harus ada. Jadi kalimat wal takum minkum hendaklah ada. Jadi tidak boleh semuanya itu berdiam diri, tidak boleh semuanya membisu, ya, tidak boleh semuanya itu menutup mata, menutup telinga, sehingga tidak, ya, peduli dengan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang dilakukan oleh orang. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana jahatnya, bagaimana sesatnya ajaran Syiah misalnya. Bagaimana mereka memiliki Al-Quran yang berbeda dengan umat Islam. Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah Islam, ya, itu adalah merupakan kedustaan, karena mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka itu Islam. Mereka mengaku Islam itu hanyalah supaya mereka diterima di kalangan kaum muslimin. Tetapi ketika mereka sudah mayoritas, mereka punya kekuatan, punya kekuasaan, maka umat Islam dianggap sebagai nawasib, orang-orang kafir yang wajib untuk disingkirkan. Ya, sebagaimana sudah terjadi di belahan, di berbagai negara luar sana, bagaimana umat Islam disingkirkan, ya, oleh, ya, orang-orang Rafidhah ini. Nah, itu contoh bagaimana kita wajib mengingkari. Tidak boleh kaum muslimin, apalagi para ulamanya, tidak peduli, karena ini membahayakan. Jadi kita harus, iya, nahi mungkar. Begitu juga hendaklah kita menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Ya, bagaimana cara kita ini menyuruh orang berbuat ma'ruf? Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita tahu, oh, ini merupakan ajaran Islam karena bersandarkan kepada Al-Quran Sunnah. Lalu kita perintahkan orang itu untuk mengerjakannya, ya. Dan kita harus sabar mendidik mereka, kita harus sabar, ya, mengajak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Ya, jadi harus imbang, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Tidak boleh hanya kepada perbuatan ma'ruf saja, tanpa kita mencegah dari kemungkaran. Ya, atau kebalikannya, kita hanya mencegah kemungkaran tapi tidak pernah mengajarkan perbuatan ma'ruf kepada, ya, kaum muslimin.
Nah, itu dari pertama. Dari yang kedua, juga di dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kuntum kalian, ya, karena ini kalimatnya fi'il madhi, jadi kuntum kalian pernah ada, maksudnya masa Nabi adalah khaira, sebaik-baik umat ukhrijat, yang dilahirkan, yang dimunculkan, ya, linnas, bagi manusia. Jadi umat Nabi, ya, yang hidup pada masa Nabi itu adalah sebaik-baik manusia yang pernah dimunculkan. Generasi yang terbaik itu adalah di masa Rasulullah itu diutus. Kenapa Allah memuji, kenapa Allah mengabadikan dalam bentuk pujian, ya, kepada umat Nabi yang hidup pada masa beliau? Karena ta'muruna bil ma'ruf, karena mereka suka menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan karena mereka senantiasa, ya, mencegah dari perbuatan mungkar. Kita perhatikan bagaimana dulu Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana mereka gemar mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, menyuruh, bukan, bahkan memerintahkan orang berbuat ma'ruf. Ketika ada orang mau mengerjakan kemungkaran, ya, seperti dahulu orang-orang hendak mengerjakan kebiasaan orang-orang Yahudi atau kebiasaan orang-orang Nasrani, Rasul melarangnya, Rasul mencegahnya. Bahkan dalam penampilan pun, ya, kita diperintahkan untuk menyelisih khaliful majusu wal yahud, selisihkan, ya, diri kalian dengan orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi. Banyak dari kita disuruh untuk menyelisihinya. Bahkan kita juga diperintah untuk menyelisih amalan-amalan syaitan. Kenapa kita tidak boleh makan tangan kiri? Karena syaitan makannya tangan kiri. Itu sudah mafhum di dalam dalil. Jadi kita wajib mengingkari yang hal seperti itu dan tidak boleh meremehkan. Nah, makanya kenapa umat Nabi SAW yang ada pada masa beliau itu dikatakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang pernah dimunculkan, yang pernah dilahirkan, ya, bagi manusia itu, ya, karena suka beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, oleh karena itulah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nazirin beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala fi hadil ummatil islamiyah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan, ya, bahwa umat Islam, ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menghabarkan mengenai umat Islam ini, bi anna, bahwasanya bahwasanya umat Islam ini adalah khairul umam, adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Li anna wa inna ma hadil ummah qasba sabaqi ilal khairat bi nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi karena umat ini telah meraih banyak keunggulan melewati atau lewat atau melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa innahu, karena beliau Nabi Muhammad itu adalah sayyidu waladi Adam, adalah merupakan pemimpin anak-anaknya Adam, wa akramu rusul, dan merupakan rasul yang paling mulia Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'atsallahu bi syar'in kamilin azimin lam yu'tihi nabiyyun qabla wala rasul minar rusul, ya. Dan Allah telah mengutus beliau dengan syariat yang sempurna lagi agung, yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya dan tidak juga kepada rasul yang pernah diutus. Wa hadil ummah warisatu risatin azimah anzalahallahu litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Maka umat ini adalah mewarisi risalah yang agung yang Allah telah turunkan dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Fayambagi, maka sudah sepantasnya antatamasaka, untuk senantiasa berpegang teguh bil mirasin nabi, kepada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi itu? Yaitu fatamuru bikulli ma'ruf, menyuruh kepada setiap perbuatan ma'ruf, wa tanha an kulli munkarin, dan mencegah dari setiap kemungkaran, dengan keimanan, wahtisaban, dan dalam rangka mencari,
yaitu keredoan atau balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya penjelasan. Ya, jadi kita ini ya sebagai seorang muslim hendaklah kita berpegang teguh dengan warisan Nabi. Apa warisan Nabi yang telah Allah berikan kepada Nabi? Yaitu menyuruh kepada setiap perbuatan ma'ruf dan melarang dari setiap perbuatan mungkar. Dan pada saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah dengan penuh keimanan dan juga ya dengan tujuan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, jadi ayat sudah menerangkan kepada kita tentang kenapa umat Islam adalah umat yang terbaik, kenapa harus ada di antara umat ini ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya karena perbuatan, ya kebiasaan, amalan, ya amar ma'ruf nahi mungkar adalah amalan yang memang harus ya dilakukan, ya harus diwarisi ya oleh ya umat beliau. Karena ini yang membedakan antara umat Islam dengan yang sebelumnya. Sebagaimana Allah sudah menjelaskan bahwa ada umat-umat terdahulu juga begitu, yang mereka melihat kemungkaran, mereka melihat umatnya itu tidak melakukan perbuatan ma'ruf, tetapi mereka diam saja. Sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya ini yang membedakan antara umat kita dengan umat-umat sebelumnya. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labisa ma kanu yaf'alun. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat, telah dikutuk ya oleh Allah melalui lisannya Nabi Daud dan juga lisannya Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka orang-orang Bani Israel itu suka durhaka dan mereka senantiasa melampaui batas. Kanu mereka Bani Israel itu la yatanahawna an munkarin. Ini kita ambil. Jadi orang-orang Bani Israel itu tidak saling mencegah dari mungkarin perbuatan mungkar fa'aluhu yang mereka lakukan. Lebih sama kana yaf'alun, benar-benar amat buruklah apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan yukhbiru ta'ala annahu la'anal kafirin min Bani Israel. Ya, jadi Allah ya Ta'ala ya menghabarkan bahwa dia telah melaknat, Allah telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel min dahri tauhid dalam waktu yang lama, fima anzalahu ala Daud, ya sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi Daud, ya nabinya Allah alaihi salatu wasalam, dan juga melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam, bisababi dengan sebab isyanihim mereka durhaka lillahi kepada Allah, wa tidaihim ala khalqida mereka suka melampaui batas terhadap makhluk Allah. Walam yakun fihim dan tidak ada di antara mereka man orang yang yanhahum ya yang melarang mereka an irtikabil ma'asim dari perbuatan dosa-dosa wal maharim dan dari perbuatan yang diharamkan. Nah, jadi bahwa orang-orang kafir Bani Israel itu tidak ada di antara mereka orang yang mencegah dari perbuatan dosa dan yang diharamkan dari mereka. Summa damahum, kemudian Allah mencela mereka atas demikian, liyahdar supaya berhati-hati, ayyartakiba misral ladzi irtakabau supaya berhati-hati dari melakukan perbuatan seperti yang mereka telah lakukan. Nah, kita jangan seperti Bani Israel. Ya, di mana kita melihat perbuatan mungkar lalu kita diam saja. Kita tidak peduli dengan perbuatan mungkar. Jadi yang melebihkan umat kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dari orang-orang kafir ya dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, karena kita menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan Bani Israel tidak. Nah, kalau kita tidak peduli dengan kemungkaran, kita tidak peduli dengan orang yang misalnya menyembah kuburan-kuburan, kita tidak peduli orang mengkultuskan para kiai, kita tidak peduli atau tidak mencegah kemungkaran orang-orang itu percaya dengan jimat-jimat, ya percaya dengan tahayul-tahayul atau khurafat-khurafat, kita diam saja.
Apa bedanya kita dengan orang-orang ya kafir dari Bani Israel? Ya, bisa jadi apa yang Allah telah kutuk kepada Bani Israel itu, Allah telah laknat Bani Israel, itu akan menimpa umat Islam ini karena mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Maka yang menjadikan kita ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, yang menjadi ciri khas kita, karakteristik kita, karena cintanya kita kepada saudara kita sesama muslim, kita berusaha untuk mencegahnya. Kita nasihati dengan lemah lembut, kita beritahu dalil-dalilnya, ya. Kita kasih tahu ya dengan ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis, bahwa perbuatan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya, jadi tidak boleh berdiam diri. Jangan malah orang-orang yang menghidupkan sunnah, orang-orang yang menjalankan akidah tauhid itu malah diperangi, malah dibenci, dijauhi, bahkan difitnah dengan macam-macam fitnah. Nah, orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, malah mereka yang dilindungi, malah mereka yang dipuji, malah mereka yang disanjung. Ya, maka bedakanlah diri kita dengan orang kafir daripada ahli kitab. Hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, baik, santun, ilmiah, sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu. Nah, itulah dalil-dalil ayat Quran, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang anjuran, perintah dari beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga di dalam hadis-hadis, ya, Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita, sudah menerangkan kepada kita ya tentang hal ini. Misalnya di dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Marwan pernah mengeluarkan mimbar pada hari raya Id. Lalu ia memulai khutbah sebelum sholat. Seseorang berkata, wahai Marwan, sungguh-sungguh engkau telah menyelisihi sunnah. Engkau telah mengeluarkan mimbar pada hari raya Id yang selama ini tidak pernah dikeluarkan. Dan juga engkau telah memulai khutbah sebelum sholat yang selama ini tidak pernah dimulai dengannya. Abu Sa'id berkata, adapun orang ini sungguh-sungguh telah menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran fastata'a ayyughayyirhu biyadi falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adzaful iman. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun di antara kalian ada yang melihat kemungkaran dan ia mampu merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu juga dengan hatinya. Hal ini yaitu merubah dengan hati ini, ya tidak membenci perbuatan tersebut, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana di zaman Rasulullah dahulu? Ketika seorang Khalifah Marwan, ya, dia memulai khutbah itu dengan cara mengeluarkan ya mimbar ya untuk berkhutbah. Dan sebelum kejadian ini yang lain tidak pernah begitu, hanya berdiri saja di atas tanah, tidak naik ke mimbar. Nah, kemudian Marwan malah berdiri di atas mimbar. Ini suatu hal yang tidak pernah dicontohkan ya oleh orang-orang sebelumnya. Yaitu di sini dikatakan ya, dikatakan telah menyelisihi sunnah. Begitu juga kalau dalam Islam itu, ya dalam sunnah Nabi ketika sholat Id, ya yang dimulai adalah sholat dulu baru khutbahnya. Tetapi Marwan dia melakukan terbalik, dia khutbah dulu sebelum sholat. Nah itu. Jadi kalau kita biasanya adalah ya melakukan kebiasaan Id itu adalah dengan mengerjakan sholat, ya baru kemudian berkhutbah. Kalau Marwan waktu itu dia melakukan khutbah dulu baru kemudian sholat. Ini juga telah menyelisih sunnah. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki menegur, mengingatkan, ia bernahi mungkarlah kepada Marwan. Nah, ketika saya berkata begitu, Abu Sa'id kemudian berkomentar bahwa orang ini telah melakukan kewajibannya, yaitu ada apa? Bernahi mungkar. Di mana Abu Sa'id pernah mendengar Rasul bersabda, siapapun di antara kalian ada yang melihat kemungkaran dan dia mampu merubah, mampu menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, maka lakukanlah. Tapi kalau tidak mampu dengan tangannya,
ya dia tidak punya kekuasaan, tidak ada keberanian dengan tangannya, maka dia mampu dengan lisan, maka dengan lisan, nasihat, teguran. Tapi kalau juga tidak mampu dengan lisan, karena dia tidak pandai berbicara, dia atau dalilnya dia kurang hafal, lalu dia itu mengingkarinya dengan hati, dia tidak suka dengan perbuatan tersebut, mengingkari perbuatan tersebut, maka dengan hati. Tetapi pengingkaran dengan hati ini adalah adaful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, itu. Ini bisa kita lihat bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar itu sudah merupakan hal yang sudah ada di zaman orang-orang terdahulu, di zaman para sahabat. Bahkan sahabat Nabi masih hidup, masih ada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, sudah ada kemungkaran. Memang manusia itu begitu. Ya, karena kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat salah. Kata Allah juga fala tuzakku anfusakum, jangan suka kalian menganggap diri kalian suci. Ya, kita yang sudah tahu dalil saja kadang-kadang kita melanggar dalil. Bagaimana kita yang tidak tahu dalil? Maka ketika ada sekelompok orang ya atau ada seseorang yang melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan sunnah, ya walaupun dia adalah orang yang secara ilmu barangkali lebih dari kita, dari sisi kedudukan dia lebih tinggi dari kita, dari sisi usia dia lebih tua dari kita, tetapi dia adalah telah melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita berkewajiban untuk beramar ma'ruf, mengajak dia kepada perbuatan ma'ruf, bagaimana amalan yang benar, dan juga mencegah kemungkaran, tetapi dengan bahasa-bahasa yang santun, lemah lembut, ilmiah, dan jangan memaksa, karena tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat mulia, ketika menyaksikan ada seseorang yang menegur Marwan di saat berkhutbah pada hari raya Id yang keliru sebab menggunakan mimbar dan mendahulukan khutbah sebelum sholat, dan hal ini tidak pernah dikerjakan pada masa Rasulullah, ia berkomentar, sungguh orang ini telah menunaikan kewajibannya. Ya, dikatakan ya, amma hada faqad qada ma alaihi, ya, adapun orang ini maka sungguh-sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya, bisa kita lihat di masa Nabi dahulu, dan itu harus kita biasakan. Sedangkan kalau kita tidak peduli, ya sebagaimana di dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah mendengar Rasul bersabda, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta yaqula ma mana'aka id ra'aital munkara an tunkirahu fa idza lakanallahu 'abdan hujjatahu qala rabbi rajautu wa fariqtu minan nas. Jadi katakan Rasulullah, sesungguhnya Allah nanti benar-benar akan bertanya kepada hamba pada hari kiamat, sehingga Allah berfirman, apakah yang mencegahmu, ya, apakah ma mana'aka, apakah yang menahanmu id ra'aital munkar, ketika engkau melihat kemungkaran, antun kirahu, untuk mengingkari kemungkaran itu. Apa yang mencegah kamu? Kok kamu nggak mau mengingkari kemungkaran orang itu? Ya, kemudian faida laqanallahu abdan hujjatahu, maka ketika Allah telah mengajarkan kepada hamba cara berhujahnya, maka ia menjawab, ya, dia mengatakan rabbi rajautuka wa fariqtu minan nas, ya Rabb, aku mengharapkanmu tetapi aku sangat takut kepada manusia. Dia mengharapkan Allah, dia mengharapkan rahmat Allah, dia mengharapkan ridha Allah, tetapi di satu hal dia takut sama orang. Kalau dia cegah kemungkaran orang, nanti dia akan dimusuhi, nanti dia akan difitnah, dia akan dikucilkan, bahkan nanti akan diteteskan darahnya, dia dan seterusnya. Ya, karena udah terbiasa. Dari zaman dahulu itu orang-orang kalau tidak sepakat dengan orang yang berilmu, dengan ulama misalnya, ya maka orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta benda, orang-orang yang memiliki ya segala macam lah, apakah itu kekuatan, kekuasaan atau apapun, dia menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menekan orang, kendati pun itu adalah ulama, ditakut-takuti, sehingga kadang-kadang ulama menjadi ya segan, ya takut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi zaman sekarang sudah berapa banyak ulama-ulama, sudah berapa banyak orang-orang yang berilmu yang kemudian mereka itu disakiti, diteteskan darahnya. Ya,
Ketika itu banyak yang dibunuh, banyak yang dipersekusi, dan ketika ditangkap pelakunya ya hanya dicap sebagai orang gila. Itu adalah merupakan ya sudah seperti itu. Makanya di zaman dulu pun ya, kenapa nanti ada orang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, kenapa tidak mau mengingkari kemungkaran? Ya pada dia melihat kemungkaran itu, ya dia mengharapkan rahmat Allah, dia mengharapkan surga Allah, tapi dia takut. Jadi jangan dipikir kita berdiam diri, kita menutup lisan kita, kita membungkam mulut kita ketika kita mendengar melihat kemungkaran. Ya nanti tidak diminta pertanggungjawaban, akan diminta pertanggungjawaban juga kelak di hari kiamat. Maka berhati-hatilah. Ya, maka belajar kita apa yang kita mampu, apalagi cuma ke keluarga, anak, istri kita, kakak adik kita, pembantu kita. Kenapa kita tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya masa itu aja kita takut kepada istri kita, kenapa harus takut sama anak kita? Kalau kita tegur dia, kita suruh dia mengerjakan yang ma'ruf supaya meninggalkan dia mungkar, kenapa takut dengan anak? Bagaimana kalau dihadapkan dengan penguasa atau orang yang punya kekuatan? Tentu lebih takut lagi. Jadi apa yang menyebabkan orang tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar? Biasanya karena takut kepada orang. Ya, ingat orang-orang begini kelak dihadapkan di hadapan Allah. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan di sini adalah hadis yang sahih. Nah itulah bagaimana Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita agar tidak melalaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan dalam hadis yang lain dari Hudzaifah ibnul Yaman ya radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda gini, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la yushikanallahu ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu fatad'unahu fala yastajibu lakum. Jadi kata Rasulullah dari Hudzaifah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya adalah hasan. Kata beliau, walladzi demi zat nafsi yang jiwaku itu biyadihi ada dalam genggamannya, demi Allah maksudnya, la ta'muruna benar-benar kalian menyuruh bil ma'ruf kepada perbuatan ma'ruf, wa la tanhauna dan kalian benar-benar ya mencegah, melarang anil mungkar dari perbuatan mungkar. Jadi hendaklah benar-benar kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau ya yushikanallah, Allah hampir-hampir ayya ba'asa, ia akan mengirimkan ya apa itu, yaitu alaikum kepada kalian iqaban, hukuman atau siksaan minhu darinya. Ya pilih, Allah mengirim siksaan dengan berbagai macam bencana alam di muka bumi, dari tsunami ya, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang dan yang lain-lainnya, atau kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita membiasakan diri beramar ma'ruf nahi mungkar dari ajaran-ajaran sesat, Syiah, Ahmadiyah dan yang lain-lainnya, seperti yang sudah difatwakan oleh MUI misalnya, atau bahkan oleh ulama-ulama dunia, ya ulama Saudi, Yaman dan yang lain-lainnya, bagaimana aliran-aliran sesat itu. Nah, apakah kita melakukan amar ma'ruf dengan mencegah sekte-sekte yang sesat itu? Begitu juga dari kebejatan moral, apakah itu LGBT misalnya, atau apalagi perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Nah, pilih itu. Atau kalau kita tinggalkan, kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tunggu Allah akan mengirim, na'udzubillah, siksaan hukuman ya kepada kita kelak. Makanya mungkin kita harus introspeksi diri, kenapa negara kita ini sering terjadi bencana-bencana. Ya, mau bangkit itu sulit sekali, mau meraih ketenangan, kesejahteraan itu sulit. Ya karena apa? Ya orang-orangnya tidak peduli dengan kemungkaran. Bahkan mereka malah yang menggiatkan kemungkaran. Mereka bahkan yang melindungi kemungkaran. Bahkan mereka melegalkan kemungkaran. Bahkan mereka memasukkan golongan-golongan sesat itu ke dalam jajaran mereka. Maka sampai kapanpun akan seperti itu. Bahkan boleh jadi na'udzubillah suatu saat ketika aliran-aliran, ajaran-ajaran sesat itu masuk ke dalam jajaran ini, maka umat Islam nanti akan dibantai satu persatu, akan habis. Sebagaimana kita jumpai bagaimana di Suriah, bagaimana di beberapa tempat yang lain lah.
Aliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga negeri ini sehingga kaum muslimin tetap ada dan eksis, ya, supaya kita bisa mewariskan Islam ini kepada anak cucu kita. Tapi ini semua tergantung dari para ulamanya, orang-orang yang berperan serta dalam agama, dan juga kaum pemerintahnya. Hendaklah mereka melindungi kaum muslimin, karena mereka dibesarkan oleh umat Islam, dipilih umat Islam, maka kewajiban mereka adalah menjaga ajaran Islam. Nah itu, bahkan fatad'unahu. Nah, akibatnya lagi orang kalau tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar adalah fatad'unahu, lalu kalian berdoa, fala yastajibu lahum, tetapi doa itu tidak dikabulkan. Aliyahzubillah. Jadi antara penyebab kenapa kita berdoa itu tidak dikabulkan oleh Allah sampai sekarang, apa yang kita doakan tidak pernah dikabulkan oleh Allah, ya mungkin salah satu di antara penyebabnya adalah karena kita enggan, kita takut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Jadi kita sebagai seorang muslim, apalagi kita ingin menempatkan, meletakkan diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sebagai golongan yang selamat, maka karakteristik yang harus kita miliki adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita ingkari semua yang namanya ajaran-ajaran, ya ahzab-ahzab, kelompok-kelompok, ya yang mereka itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, harus seperti itu. Ya, kita tidak boleh berdiam diri, ya kita tidak boleh berpangku tangan, ya. Jadi harus mengingkari cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan kelompok-kelompok yang kerjaannya memecah belah umat, lalu mereka berbuat bid'ah, ya, atau suatu amalan yang tidak dicontohkan dalam agama, dan mereka jauh daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah ini camkan betul. Ya, banyak penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang kalau dijelaskan akan memakan waktu yang panjang. Ya, apalagi nanti dijelaskan barangkali ada bab yang lain tentang keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena di dalamnya banyak keistimewaannya. Tapi intinya bahwa ya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ya harus dimiliki ya oleh umat Islam ini. Harus ada sekelompok orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Allah kenapa memuji umat Islam ini yang ada pada masa Nabi, ya sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat, ya karena diantaranya mereka suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dan kita ini melebihi keutamaannya dari orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, karena mereka Bani Israel itu tidak pernah saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka ya biasa kerjakan. Mereka tidak peduli. Nah, oleh itulah, ayo jadikan diri kita berbeda dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Ya, bedakan diri kita dengan orang-orang kafir dari Bani Israel. Ya, apa yang membedakan adalah membiasakan diri untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kalau kita ini ya selama ini tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kelak di hari kiamat ya Allah akan mempertanyakan ya perbuatan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang menyebabkan kita tidak mau mencegah kemungkaran padahal kita melihat kemungkaran itu. Nah, salah satu penyebabnya, walaupun kita mengharapkan ridho Allah, walaupun kita mengharapkan rahmat Allah, walaupun kita mengharapkan surga Allah, tetapi kita masih takut kepada manusia dalam mencegah kemungkaran. Nah, maka dia tidak akan selamat kelak di hari kiamat. Dan juga hal ini yang menyebabkan seseorang itu ketika berdoa ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap orang atau misalnya umat ini tidak peduli dengan kemungkaran, mereka membisu pada setiap hari mendengar kemungkaran, melihat kemungkaran, ya tetapi mereka membisu, ya mereka itu menutup mulut mereka, ya tidak berusaha mencegah kemungkaran, tidak berusaha menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Ya jangan heran kalau Allah senantiasa pula mengirim ya hukuman-hukuman, siksaan-siksaan dengan beraneka ragam bencana alam, kerusakan moral, ya dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah memperbaiki ya kondisi negeri kita ini, ya atau kita semuanya ini, ya dengan sebaik-baiknya. Dan makanya kita harus mulai ya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, membiasakan ya mengerjakan amal-amal soleh, dan kita biasakan pula untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya dengan apa yang kita mampu terlebih dahulu. Itu barangkali ya penjelasan sementara berkenaan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau ada
ya penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar lagi ya akan dibahas dalam penjelasan yang lain insyaallah. Ya untuk sekian dulu apa yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan memberikan faedah khususnya untuk saya agar mempunyai keberanian untuk beramar ma'ruf nahi munkar, begitu juga untuk anak-anakku, ya mantu-mantuku, cucu-cucuku kelak, begitu juga jamaah pengajian dan semua kaum muslimin untuk membiasakan diri untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu dulu bisa disampaikan dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك